Baik teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal tentang peluang. Soal ini bisa kalian dapatkan dan kalian download di websitenya Bimbingan Alumni UI ya. Di sana banyak sekali soal-soal, materi-materi yang mungkin akan kalian hadapi dan diuji pada kalian untuk bisa masuk ke Universitas Indonesia melalui jalur seleksi mandiri. Nah, untuk soal pertama, di sini ada soal SBMPTN tahun 2017. Suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 anggota. Akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Suatu tim bulu tangkis kan terdiri dari 5 anggota. Nah, akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang bermain ganda. Itu kalimat keduanya kan. Kalimat pertama, suatu tim bulu tangkis terdiri 5 anggota. Ya. Nah, kalimat kedua akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Kalimat ketiga, jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda 1 kali, gitu ya. Sekali lagi gitu ya. Maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah berapa? Karena di kalimat ketiga itu berkaitan dengan pemain tunggal gitu ya. Ini jangan sampai terkecoh walaupun pada kalimat kedua yang disebutkan adalah 2 orang untuk bermain tunggal. Nah, kalau disebutkan 2 orang untuk bermain tunggal mungkin kalian akan fokus uh, memilih 2 orang dari 5 anggota untuk bermain tunggal terlebih dahulu. Tapi sebenarnya kalian harus memilih 2 pasang untuk bermain ganda terlebih dahulu. Mengapa? Karena di kalimat ketiga, dia mengatakan peraturan yang dipakai pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Syarat pemain tunggal itu ada di kalimat ketiga. Jadi yang kita selesaikan di kalimat kedua adalah 2 pasang untuk bermain ganda terlebih dahulu. Jadi kita akan memilih 2 dari 5 orang membentuk pasangan ganda. Pasangan ganda. Ya. Kita singkat saja menjadi PG gitu ya. Caranya gimana? Caranya C5 2. Ini hasilnya kira-kira 5 4 3 10 ya. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu kan sisanya 3. Sisa dari sini itu 3. 3 orang. Nah, kita pilih, kita ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal. 2 dari 3 orang membentuk pemain tunggal. Caranya gimana? C32. Ini kira-kira 3. Nah, karena si pemain tunggal ini bisa dibolak-balik, ini dikali 2 permutasi. Ini hasilnya 6. Gitu ya. Kita memilih 2 orang dari 3 orang yang membentuk pemain tunggal. Gitu ya. Tapi si pemain tunggalnya ini bisa dibolak-balik. Ya. Bisa dibolak-balik, katakanlah saya bentuk jadi kolom seperti ini ya. Kita milih 2. Kita milih 2 orang dari 3. Katakanlah yang ini. Ini adalah bukan sesuatu. Ini adalah seseorang. Ini katakanlah A, ini katakanlah B.
gitu ya. Ini A dan B. Nah, AB ini bisa dibolak-balik, AB-nya di sini, B-nya di sini. Jadi kedudukan orang tersebut berbeda-beda ya, tergantung dari posisinya. Nah, ya. Sehingga ini dikalikan 2 permutasi lagi. Atau bisa saja kalian langsung membentuk P32 ya. Permutasi 3 orang dari 2 orang yang dipilih sehingga langsung disusun ya. Nah, untuk yang ketiga syaratnya perhatikan kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga bilang bahwa peraturan ini dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda 1 kali. Pemain tunggal boleh bermain ganda 1 kali, artinya 2 orang pemain tunggal salah satu bermain ganda 1 kali. Bermain ganda 1 kali. Artinya apa? Artinya kita bisa menghitung P 2 orang dari 1. Nanti hasilnya 2. Tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan saja yang ini. 10 kali 6 kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 120. Maka jawabannya yang B. Ya. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, SBMPTN tahun 2016. 7 finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota tampil berasal dari 6 SMA yang berbeda. Yang terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Dari SMA A. Jika urutan tampil diatur bergantian antara pria, wanita, serta finalis dari SMA A tidak tampil berurutan, maka susunan urutan tampil yang mungkin ada sebanyak berapa gitu ya. Nah, di sini kita tahu si finalis terdiri dari 7 orang. 7 orang, 4 pria, dan 3 wanita. 4 pria, kita bisa 4P dan 3 wanita. Nah, saya di sini bisa bikin kolom seperti ini ya, untuk memudahkan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, di sini coba perhatikan. Jika urutan tampil diatur bergantian antara pria, wanita, pria dan wanita gitu. Pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Gitu ya. Serta finalis SMA tidak tampil berurutan. Finalis SMA ini tidak tampil berurutan. Artinya apa? Karena P-nya itu 4 dan W-nya 3, yang mana W itu wanita, P itu pria. Di sini bisa kita susun secara gini ya. Seperti ini. WP PW. Adakah susunan yang lain? Tidak. Inilah susunannya. Jadi banyak susunan. Banyak susunan adalah 4 permutasi kali 3 permutasi. Hasilnya 4, 2, 4 kali 6, 1, 2, 1, 4, 4. Ya. Nah, di sini bilang bahwa diketahui 1 pria dan 1 wanita berasal dari SMA A. Berarti terdapat
2 finalis dari SMAA. Ada 6 kemungkinan finalis SMAA tampil berurutan gitu. Ada 6 kemungkinan finalis SMAA tampil berurutan. Yang pertama, dia saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke. Yang pertama dia di sini. Ini pria A, ini wanita A. Ya. Kalau ini pria A, ini wanita A, maka ini bagaimana kita bisa menghitungnya? Artinya di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kemungkinan si 2 finalis dari SMAA ini akan tampil berurutan. Ya, ada 6 kemungkinan. Dia bisa di sini, 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 dan dia bisa di sini. Gitu ya. Ini saya hapus lagi. Gitu ya. Artinya apa? Ini bisa kita hitung dengan cara 6 kali, karena ini adalah P, W, P, W, P gitu ya. Di sini 3, 2, 1, 2, 1. Jadi 3 permutasi kali 2 permutasi. 6 kali 3 permutasi kali 2 permutasi nih. Sorry. Ini hasilnya berapa? 6 kali 6, 36 kali 2, 72. Nah, kita tahu banyak susunan. Di sini. NS. Bukan NS, sorry. Banyaknya susunan adalah 72. Banyak susunan sama dengan, banyaknya susunan adalah 144. Dan kemungkinan si satu pria finalis dari SMAA dan wanita finalis dari SMAA tampil berurutan, kemungkinannya adalah 72. Jadi kemungkinan si finalis SMAA tidak tampil secara berurutan adalah 144 dikurang 72. Hasilnya 72. Maka jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal UMUG 2016. Panitia Jalan Sehat akan membuat kupon bernomor yang terdiri dari 4 angka yang berbeda, yang disusun dari angka 0, 1, 3, 5, 7. Jika angka pertama atau terakhir tidak boleh 0, maka banyak kupon yang dapat dibuat adalah berapa gitu ya. Nah, di sini saya bisa bikin link slot gini ya. Oke. Kita tahu si panitia akan membuat kupon bernomor yang terdiri dari 4 angka. 4 angka berarti kita di sini kita pisahkan 4 angka. Nah, angka pertama atau terakhir tidak boleh 0. Jadi jika angka pertama itu 0, maka terakhir boleh 0. Tapi jika angka terakhir itu
0, maka angka pertama tidak boleh 0. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa, misalkan karena ini tidak boleh 0, angka pertama nih, angka pertama kan ini. Jika angka pertama tidak boleh 0, berarti di sini kemungkinan 1, 3, 5, 7. Ini kan pakai atau, berarti ditambah dong. Angka terakhir tidak boleh 0. Angka terakhir tidak boleh 0, berarti di sini tidak boleh 0, berarti di sini 1, 3, 5, 7. Gitu ya. Biasanya di sini ada 4. Ada 4 di sini. Sini boleh 0 dong. Di sini boleh 0 karena 4, 1 dicoret, katakanlah 1 di angka pertama. Berarti di sini 4, di sini 3, di sini 2. Ya. Di sini bisa 4 ya. 4, 4, 3, 2. Jadi 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 2. 16 kali 6 kali 2. 16 kali 12 berapa tuh? 2192. Ini 192. Tapi kita tahu bahwa ada angka yang sama di sini. Ini dan ini ada angka yang sama. Yaitu ketika si ini saya hapus saja ya. Kan kita udah dapat 92 nih. Ada angka yang sama. Ada yang angka yang sama ketika si belakang itu tidak boleh 0 dan yang depan tidak boleh 0. Berarti di sini bolehnya 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 juga. Karena di sini 4 katakanlah. Di sini 4 berarti di sini 3. Karena di sini 3, 3 dari 5 angka ini dikurangin 2 angka yang sudah dipilih di sini dan di sini, maka di sini 3, di sini 2. Ini maka di sini bisa kita 4 kali 3 kali 2 kali 3. Hasilnya 12 kali 6. 72. Jadi 192 intinya dikurang 72. Hasilnya 120. Jawaban yang E. Ya. Lanjut nomor berikutnya. Kalian bisa skip dulu ya. Terus kalian bisa kerjakan terlebih dahulu agar melatih kemampuan kalian tuh udah sampai mana. Kita lanjut nomor 4. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2015. 4 buku berjudul matematika, satu judul berjudul ekonomi gitu, satu buku berjudul ekonomi dan satu buku berjudul bahasa. 4 matematika,
satu ekonomi, dan satu bahasa. Ini saya pakai yang berbeda aja ya. Oke. Misalkan A adalah kejadian susunan buku sehingga tidak ada 3 atau lebih buku dengan judul buku yang sama tersusun secara berurutan. Jika buku dengan judul yang sama tidak dibedakan, maka peluang kejadian A adalah berapa? Di sini dibilang jika buku dengan judul yang sama tidak dibedakan. Artinya sama gitu ya. 4 matematika sama semua. Matematika, matematika aja gitu ya. Tidak dibedakan bahwa si buku matematika itu adalah dua entitas yang berbeda atau dua jenis yang berbeda. Walaupun judulnya berbeda, tapi itu 4 buku berjudulnya matematika, membahasnya tentang matematika aja gitu ya. Ekonomi ya ekonomi aja gitu. Kecuali tidak ada keterangan jika buku dengan judul yang sama tidak dibedakan. Kalau tidak ada pernyataan seperti itu di akhir pertanyaan, maka kita sama saja sebenarnya. Kita sudah bisa menganalogikan bahwa si soal ini adalah buku dengan judul yang tidak bisa kita bedakan gitu. Ini soal baik karena dia ngasih tahu kita hal penting yang mungkin teman-teman yang baru uh, mengerjakan soal-soal peluang uh, awam nih dan tidak secara umum mengetahui bahwa kalau soal-soal seperti ini uh, dihitungnya ya secara tidak terlalu rumit lah. Artinya si soal ini memudahkan kita karena di pernyataan terakhir buku yang judul yang sama tidak dibedakan gitu ya. Sama saja nanti kalau tidak ada pernyataan tersebut, kita juga harus bisa mengetahui bahwa si buku itu dengan judul yang sama tidak dibedakan gitu. Ya. Kita lanjut ke soalnya. Di sini ada 4M, 1E, dan 1B. Kita bisa menyusun dari keenam buku ini dengan permutasi identik ya. 6 permutasi, 4 permutasi, 1 permutasi, 1 permutasi. Hasilnya nanti 6 kali 5, 30. Ini adalah NS. Bagaimana dengan NA? Karena A adalah kejadian susunan buku sehingga tidak ada 3 atau lebih buku dengan judul buku yang sama tersusun secara berurut. Untuk bisa mengetahui si NA-nya mungkin kita bisa menghitung secara manual ya. Bahwa si kejadian tersebut tidak menginginkan 3 buku atau lebih buku dengan judul buku yang sama tersusun secara berurutan. Berarti di sini NA-nya itu bisa B, M, E gitu ya. Ini kan tidak ada buku atau lebih buku, 3 buku atau lebih buku dengan judul buku yang sama tersusun secara berurutan kan. Paling cuma 2 buku yang tersusun secara berurutan gitu. Lalu M, E, M, B kan sama ya. Ini udah 2 gitu. Nah, ini lanjut M, B, M, E, M gitu. Ini 1 M, B,
E, M, M. Ini 2. Terus apalagi? Ini 3. Oh, atau begini saja. Atau begini saja. Oke, oke. Oke. Biar menghitungnya tidak terlalu manual, begini saja. M, M, B, M, ME. Gitu ya. Untuk MMB, MMB berarti di sini kan kita susun aja 3 permutasi kali 2 permutasi berarti 3. Gitu kan. 3 permutasi, 2 permutasi, 3. M, M, E, M, M, B. Yang ini yang kita susun. Yang ini tetap. Ini 3 permutasi, 2 permutasi. Gitu juga dengan 3 ya. Nah, begitu juga. Ini kalau ditambahkan itu kan sama dengan 6. Nah, ditambahkan sama dengan 6. Nah, bagaimana yang ini, yang kedudukannya tetap ini, posisinya di sebelah kanan? Artinya begini. Ini M, M, sorry. Ini M, M, B gitu ya. Dengan M, M, E. Ini yang kita susun, ini yang disusun dengan E, M, 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 B. Ini yang disusun, yang ini tetap. Gitu ya. Itu sama. Jadi ini dikali 2. Karena dikali 2 hasilnya itu 12. 12. NA-nya 12. Si NS-nya 30. Maka si peluang kejadian A adalah 12/30. 2/5. Maka jawabannya 2/5. Ya. Ya. 2/5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah ini mungkin saya akan menjadikan video ini menjadi 2 part ya. Ini soal terakhir dari video ini. Saya akan melanjutkan di soal-soal 6 sampai 15 di video selanjutnya. Oke, kita akan bahas soal nomor 5. Wah, ini soal sangat panjang ya. Dan sangat mengerikan bagi teman-teman yang mengerjakannya. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita bisa lihat seseorang siswa sedang melakukan percobaan statistika dengan cara menggunakan 6 bola biliar yang berturut-turut bernomor. Ini kita pakai yang beda apa ya? Hijau. Oke. Nanti kecil. Ya, bisa dikecilkan. Ya. Biliar berturut-turut bernomor 2, 3, 4, 5, 9, dan 9. Gitu ya. Semua bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya diambil 3 bola secara acak dan dicatat angka-angka yang muncul sehingga membentuk bilangan. Ini mungkin saya akan bahas di notes aja ya. Karena terlalu panjang. Mungkin jawabannya juga panjang. Saya tidak tahu. Di sini tuliskan dulu.
peluang Oke. Oke, saya copy di sini. Kalian bisa lihat dan baca-baca lagi. Saya akan buat penggambarannya dulu. Supaya kalian tergambar gitu ya. Kita perhatikan lagi soalnya. Seorang siswa sedang melakukan percobaan statistika dengan cara menggunakan 6 bola biliar berturut-turut 2, 3, 4, 5, 9, 9 gitu ya. Yang pertama, kita tahu siswa melakukan percobaan kan biliar gitu, 6 bola biliar berturut-turut bernomor 2, 3, 4, 5, 9, 9. Tuh ya, 9-nya ada 2 kali. Ini 6 bola biliar ya. Turut-turut 3. Oke. Terus kita juga tahu kalau coba kita baca lagi. Semua bola tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Gitu ya. Selanjutnya diambil 3 bola secara acak. Nah, berhenti sampai di sini. Kita diambil 3 bola secara acak. Jadi semua bola tersebut dimasukkan kan ke kotak. Dan diambil 3 bola secara acak. Gitu ya. Dan dicatat angka-angka yang muncul sehingga membentuk bilangan. Gitu ya. Dicari peluang bilangan yang lebih kecil daripada 300 berarti 900 gitu. Yang lebih besar dari 900. Angka pada bola yang muncul pertama dicatat sebagai ratusan. Angka pada bola kedua sebagai satuan. Jika bilangan yang sama dianggap sebagai satu kejadian, yaitu 9 ya, bilangan yang sama. Peluang setiap kejadian adalah sama, maka peluang untuk mendapatkan bilangan yang lebih besar dari 900 adalah berapa? Oke. Di sini kita disuruh untuk bisa mencari gitu. Ini ditanya ya. Dicari peluang bilangan yang lebih besar besar dari 900. Ini ya, yang lebih besar dari 900. Itu berapa? Nah, di sini kita menjawab ada beberapa kasus ya.
jawab gitu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa si angkanya itu ada 6 angka kan. 6 angka. Angka yaitu 2, 3, 4, 5, 9, 9. 2, 3, 4, 5, 9, 9. Ada 6 angka. Gitu. Kasus pertama, kita bagi menjadi 2 kasus ya. Kasus pertama adalah ratusan membuat angka 4. Angka 9. Jadi kalau kita punya ini slot gini, ratusannya membuat angka 9. Artinya di sini kita bisa mencari 5 kali 4. Di sini 4, di sini 5, di sini 4. Di sini 5, di sini 4 ya. Maka di sini ada 20 kejadian. Ada 20 kejadian. Ya. Kasus kedua yaitu ratusan tidak memuat angka 9. Ratusan tidak memuat angka 9. Kalau ratusan tidak memuat angka 9, berarti sorry, kita bagi kasus lagi di kasus 2. Kalau ratusan tidak memuat angka 9 artinya apa? Coba katakanlah atau misalkan kan dari ke-6 angka ini, 6 angka pada biliar itu, misalkan ratusannya angka 3. Maka apa? Untuk puluhannya dibagi menjadi 2 kasus. Misalkan ratusannya angka 3, berarti si angka 3 ini boleh apa aja ya? Boleh 4, boleh 5, boleh 1, boleh 2, boleh 2, tidak ada 1 kan. Boleh 2, 3, 4, 5, tapi nggak boleh 9. Kan ratusannya tidak memuat angka 9. Si ratusannya angka 3 misalkan. Gitu. Maka untuk puluhannya dibagi menjadi 2 kasus. 2 kasus. Kasus yang pertama ini kasus 2.1 F. Kasus yang pertama puluhannya boleh pakai yang berbeda. Puluhannya memuat angka 9. Artinya kalau puluhannya memuat angka 9 gitu ya. Di sini kan 3. Di sini kan 3.
Di sini 9 gitu ya. Ini satu angka, satu angka, ini satu angka. Ini 4 bisa 4 angka nih. Bisa 4 angka berarti apa? Ada 4 kejadian. Ya, ada 4 kejadian. Yang kedua, kasus kedua. 2.2. Yaitu puluhannya tidak memuat angka 9. Kalau puluhannya tidak memuat angka 9, sebentar. Ada yang salah nggak ya? Oh, enggak. Oke, oke. Oke. Puluhannya tidak memuat angka 9 berarti kalau kita buat seperti ini. Kan tadi kan si ratusannya katakanlah 3. Satu angka. Kalau tidak memuat angka 9 berarti ada berapa? Kalau tidak memuat angka 9 tadi kan si angkanya adalah 2, 3, 4, 5, 9, 9. Itu kan? Kalau tidak memuat angka 9 nih, dan 3-nya udah dipakai, maka di sini ada 3 angka. 3 angka. Di sini juga ada 3 angka. Di sini juga ada 3 angka. Kenapa? Kan ada angka 9. Katakanlah 3 angka dari 245 ya. 245 kita pilihnya 4. Nah, di sini itu masih memuat 259 karena kan puluhannya aja yang tidak memuat angka 9. Si satuannya boleh dong. Maka di sini 3. Maka di sini ada berapa? Ada 9 kejadian. Nah, dari sini kita tahu di sini ada 4 kejadian, ada 9 kejadian. Gitu ya. Yang tadi, yang ini, ratusan tidak memuat angka 9. Perhatikan. Tidak memuat angka 9 berarti kan angka ratusannya yang mungkin ada 4 selain angka 3. Selain angka 9, sorry. Ratusannya tidak memuat angka 9 berarti ratusannya ada berapa kejadian? Ada 2, 3, 4, 5. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Dan salah satunya yang 3 tadi kita pakai kan. Ya. 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita dapat NS-nya nih. NS-nya itu karena di sini 4 tambah 9 itu 13 kejadian.
Di sini ada 13 kejadian ya. Dan di sini ada 4. Kan salah satunya 3 yang kita pakai. Ratusannya angka 3. Tapi angka 3 ini kan bisa kita ganti dengan angka 2, 4, dan 5. Jadi ada 4. Jadi si kasusnya terulang lagi pada ratusannya angka 2, ratusannya angka 4, dan ratusannya angka 5. Jadi ada 4 kali. 4 kali 13 kejadian. 4 kali 13 kejadian. Ini sama dengan 52 kejadian. Nah, ini untuk kasus 2 ya. Berarti NS total kita tahu sehingga NS total ini saya pakai NS total untuk semua kasus adalah NS kasus 1 N1S tambah N2S. Berapa? NS kasus 1 tadi kita dapat 20 kejadian kan? Ini 20 kejadian. Kasus 2 kita dapat 52 kejadian. Jadi 20 tambah 52, 72 kejadian. Nah, untuk bisa menentukan ini pakai ini aja. Untuk bisa menentukan bilangan yang lebih besar dari 900 gitu ya. Menentukan bilangan yang lebih besar dari 900. Gitu. Maka ratusan kita mencari NA ya. Maka ratusannya angka 9. Ratusannya angka 9. Kalau ratusannya angka 9 tadi kan kita sudah menghitung di kasus pertama. Ratusannya memuat angka 9 berarti ada 20 kejadian. Tapi kita hitung aja lagi di sini. Nggak apa-apa. Kalau di sini kan angkanya 2, 3, 4, 5, 9, 9 gitu. Di sini angka 9. Di sini angka 9. Berarti di sini ada 5. Ini juga 5. Karena kan bisa berulang. Tidak sama ya dengan kasus yang 1 tadi. Nanti kalian disamain.
tepatnya. 9-nya itu bisa 2 karena kita tahu uh, di sini 2 ya, 2 kejadiannya, 9-nya 2. Karena 9-nya ada 2. Apa benar begitu? Di sini boleh berulang nggak ya? Jika bilangan yang sama dianggap sebagai satu kejadian atau peluang setiap kejadian adalah sama, maka peluang untuk mendapatkan bilangan setiap peluang. Angka apa ya? Oh, boleh, boleh. Eh, eh, tidak. Sorry. Tidak boleh berulang ya. Berarti di sini karena di sini 9, di sini kita bisa coret 9-nya di sini 9. Berarti di sini ada 2 kolom yang kita bisa masukkan 5 angka. Berarti di sini 5 dari 2 ya. 5C2. 5C2 kali 2 permutasi atau 5P2 sama aja. Ini 5 kali 4 20. 20 kejadian. Sehingga apa? Sehingga kita tahu NA-nya sama dengan 20 kejadian dan NS-nya sama dengan 72 kejadian. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan peluang. Kalau ditanyakan peluang, maka peluangnya adalah 20 per 72. Kira-kira hasilnya 5 per 18. Ya, dibagi 4. 5 per 18. Ada nggak 5 per 18 ya? Ya, jawabannya yang B. Cukup sekian teman-teman untuk video selanjutnya. Saya akan membahas soal nomor 6 sampai selanjutnya sampai 20 soal. Ya, ada 20 soal. Ya, thank you for watching and don't stop learning because when you stop learning, you stop living. Thank you.